billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Yas'alunaka 'ainil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnasi wa ismuhamma akbaru min nafihima wa yas'alunaka maza yunfikun kulil afwa kazalikal yabayunillahu lakumul ayati la'allakum tatafakharun fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'ainil yatamah qul islahul lahum khair wa in tahullituhum fa ihwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'annatakum inna laha azizun hakim wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin wala ajabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abduhum mu'minun khairum min musyrikin wala ajabakum ulaika yad'una illan nari walahu yad'u illal jannati wal mahfirati bi izni wa yubiyyinu ayati linnasi la'allahum yatazakkarun wa yas'alunaka 'ainil mahid qul huwa azan fattazilun nisaa fil mahdi wala taqrabuhunna hatta yathun فإذا تطهرن فاتهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملقوه wa basyiril mu'minin wala taj'aluha 'urdatan li aymanikum an tabaru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhizukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhizukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inallahu ghafurur rahim wa in azamut talaka fa innallaha sami'un alim wal mutakhalaqatu yatarabbasana bi anfusihinna salasata quru wala yahillu lahunna ayyatumna ma kalakallahu fi arhamihinna in kunna yu'minin billahi wal yaumil akhir wa bu'ulutuhumna aku biraddihinna fi zalika irradu islah walahunna mislul lazi
alaihinna bil ma'rufi walir rijali alaihinna darajah walahu azizun hakim. At-talaku marratah tanifa imsakum bima rufin au tasrihum bi ihsan wala yahillu lakum atakuzu mimma ataitumuhunna say'in illa ayyakafa Allah yuqima hududallah. Fa in khuftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fima iftadat bih. Tilka hududullah fala ta'taduha wa ma yata'dah hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan gairah. Fa in talaqaha fala junaha fal alaihima ayyatara in zanna ayyukima hududallah. Wa tilka hududallahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Wa iza talaqtum nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuna bima'rufin aw sarihuhunna bima'ruf wala tumsikuhunna diraral lita'tadu wa may yaf'azalika faqad zalama nafsah wala tattakizu ayatillahi zuwaw wazkuru ni'matallahi alaikum wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmati ya'izukum bih wataqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Wa iza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'duluhunna ayyanhina azwajahunna iza taraddaw bainahum bil ma'ruf zalika yu'azzu bihi man kana minkum yuminu billahi wal yaumil akhiri zalikum askalakum wa adharu wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini iman arodo ayyutimmar rodo ahta wa
alal mauludi lahu rizquhunna wal kiswatuhunna bil ma'ruf la takallafu nafsun illa us'aha la tudorro walidatum biwaladiha wa la mauludul lahu biwaladihi wal alal warisi mislu zalik fa'in arodo fisalan antaradim minhumma wa tasyawurin fala junaha alaihimma wa in arutum antastari'u auladakum fala junaha alaikum iza salamtum ma'at aitatum bil ma'ruf wattaqullaha wa lamu annallaha bima ta'malun basyirun wallazi yutawaffauna minkum wat yazuruna azwajai yatarabnas nabi anfusihinna arba'ata ashhuri wa asyaron Faiza balagna ajalahunna fala junnaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'malun khabirun. Wala junnaha alaikum fima aradtum bihi min hitbatin nisa'i au annantum fi anfusikum alimatullahu annakum satazkurunahunna walakin la tuwa'idduhunna siron illa antakulu qawlam ma'rufa wala ta'zimu uqdatan nihahi hatta yablugal kitabu ajallah walamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fazzaruhu walamu annallaha ghafurun halimun. La junnaha alaikum in talaqtumun nisa ma lam tamassyuhunna aw tafriddu lahunna fariddatan wal mati'uhunna alal musyi'i hadaruhu wal alal muqtiri qaddaruh mata'am bil ma'ruf haqqan alal muhsinin wa in talaktumuhunna min qabli an tamassyuhunna wa kad radattum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum illa ayyafuna aw ya'fuwallazi biyadihi uqdatun nikahi wa antafu aqrabu littaqwa wala tansawal fadla bainakum
Innallaha bima ta'maluna basyirun. Hafizu alas salawati wassalatil usta wa qumu illahi khanitin. Fa'in kiftum farijolan aw rukbanan fa'iza amintum fazkurullaha kama alamakum malam takun ta'lamun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa iza amintum fazkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun. Wallazina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila khawli ghayra ikhraj. Fa in kharajna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf wallahu azizun hakim. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hajarul mauti faqala lahumullahu mutu summa ahyahum innallaha laju fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un 'alim. Madzal ladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Pendidikan Agama bab 9, yaitu tentang etos kerja sebagai wujud amal soleh. Berikut adalah nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Anzur Ramadhani Adalia S dengan NIM-nya 18016211180. Yang kedua ada Rindal Novalia dengan NIM-nya 18016211199. Yang ketiga ada Muhammad Angga Rizky S dengan NIM-nya 18016211149. Yang keempat ada Alifa Nabila Syaharani dengan NIM-nya 18016211073. A. Etos kerja menurut agama Islam. Etos kerja Islam didefinisikan sebagai sikap kepribadian seorang muslim yang melahirkan keyakinan sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan diri, melainkan juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh yang menjadikan dirinya sebagai sosok yang dapat dipercaya, amanah, dan menunjukkan sikap pengabdiannya. Bekerja merupakan wujud rasa syukur kita terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai muslim ataupun muslimah yang memiliki etos kerja,
Ialah yang selalu ingin melakukan sesuatu yang penuh manfaat atau pekerjaannya merupakan bagian dari amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja merupakan kewajiban yang hakiki dalam rangka menggapai ridha Allah. Jangan sampai kita bekerja dengan orang kafir yang bermujahadah untuk kesenangan duniawi dan untuk memuaskan hawa nafsu semata. Tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk menjadi pengangguran, apalagi menjadi manusia yang kehilangan semangat motivasi untuk terus maju. Karena sikap hidup yang tak memberikan makna, apalagi menjadi beban dan peminta-minta, pada hakikatnya merupakan tindakan yang tercela. Kewirausahaan dan kemandirian dalam Islam. Kewirausahaan pada hakikatnya adalah sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Kemandirian menurut semangat Islam banyak dijumpai dalam berbagai ayat Al-Quran maupun hadis Nabi. Salah satu contohnya dapat dijumpai dalam Quran Surat Al-Ma'un. Menggali spirit muslim sebagai ruh kewirausahaan berarti menafsir ulang Al-Quran dan hadis dalam konteks kekinian yang sesuai dengan masyarakat kontemporer. 7 spirit muslim inilah yang bernilai mewujudkan kemandirian umat Islam. Sebagai seorang wirausaha, tentunya kita harus melakukan wirausaha dan transaksi secara jujur, adil, dan jangan membuat konsumen kecewa seperti yang telah Nabi Muhammad SAW ajarkan. Konsep berwirausaha dalam Islam yang mengacu pada konsep wirausaha Nabi Muhammad SAW yang perlu ditiru dan diterapkan umat muslim. Sebagai berikut. Yang pertama, sidik, berkata benar dan jujur. Yang kedua, amanah, sifat kepercayaan baik dari sisi internal maupun eksternal. Yang ketiga, tablik, kemampuan menyampaikan, kemampuan berkomunikasi efektif. Yang keempat, fatonah, yang artinya cerdas dan bijaksana. Sifat ini sangat diperlukan untuk melakukan kecerdasan dalam berbisnis. Konsep etika dalam profesi Islam. Terdapat beberapa hal yang patut dan tidak patut dilakukan oleh setiap muslim dalam mengembangkan profesinya. Di antaranya, yang pertama mencari rezeki. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Ruh Kudus, Jibril, telah membisikkan ke dalam batinku bahwa setiap jiwa tidak akan mati sampai sempurnanya ajal dan dia habiskan semua jatah rizkinya. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah cara dalam mencari rizki. Jangan sampai tertundanya rizki mendorong kalian untuk mencarinya dengan cara bermaksiat pada Allah. Karena rizki di sisi Allah tidak akan diperoleh kecuali dengan taat kepadanya." Hadis riwayat Musnad Ibnu Abi Syaib 8.2129, 129 dan Tabrani dalam Al-Muj Jam Al-Kabir 8.2166 hadis sahih. Dilihat silsilah Al-Hadis As-Sahihah nomor 2866. Di sini dikatakan, rizki adalah segala sesuatu yang Allah halalkan untuk kita. Dalam hadis dimaksudkan bahwa kita diperintahkan untuk mencari rizki dengan cara yang baik dan jangan berputus asa dalam mencari rizki atau sampai menggunakan cara-cara maksiat atau dengan menghalalkan segala cara. Yang kedua, bekerja keras. Sabda Rasulullah, sebaik-baiknya yang dimakan seseorang ialah hasil pekerjaannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari 1930. Islam mengajak umatnya untuk senantiasa bekerja keras untuk melatih kesabaran, ketekunan, keterampilan, kejujuran, ketaatan, pikiran, kekuatan tubuh, memperkuat iman, hingga mempertinggi nilai individu atau masyarakat. Rasulullah menjadi contoh teladan seorang yang pekerja keras bahkan ketika baginda masih di masa kanak-kanak. Yang ketiga, ikhlas. Sebagaimana Rasulullah bersabda, usaha yang paling baik adalah usaha orang yang bekerja dengan ikhlas. Hadis riwayat Ahmad. Tidak ada bagi seorang muslim yang
yang nanam tanaman, kemudian ada burung, manusia, atau binatang lain memakan hasil tanamannya itu, maka asalkan ikhlas, yang demikian itu akan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, setiap perbuatan muslim akan mengandung nilai ibadah apabila dilaksanakan dengan niat karena Allah dan dilakukan dengan ikhlas. Yang keempat, kejujuran. Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya sebaik-baiknya usaha ialah usaha pedagang apabila mereka berkata tidak berdusta, apabila mereka diamati tidak berkhianat, apabila mereka berjanji tidak menyalahi, apabila mereka membeli tidak mencela, apabila menjual tidak memuji-puji dagangannya, apabila mereka berhutang tidak menunda-nunda, apalagi mereka mempunyai piutang tidak mempersulit. Hadis riwayat Ahmad. Jujur adalah kunci kesuksesan di berbagai bidang profesi. Dikisahkan pada saat Rasulullah menjual dagangannya, beliau ceritakan nilai pembelian atau harga pokok sejujurnya, apa adanya, kemudian menyerahkan kepada calon pembeli berapa kesanggupan untuk memberikan keuntungan atau kelebihan dari harga pembeliannya. Yang kelima, kerjasama, yaitu mempermudah dan mempercepat tercapainya tujuan positif, namun tidak dengan kerjasama yang menimbulkan penyelewengan dan kejahatan. Yang keenam, keseimbangan. Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya orang di antara kamu ialah yang tidak meninggalkan akhiratnya karena dunianya dan tidak meninggalkan dunianya karena akhiratnya. Hadis. Maksudnya keseimbangan dunia dan akhirat, lahir dan batin, atau disebut wasatah, tidak berada di sisi tengah, kanan, atau kiri. Maksudnya tidak hanya dunia saja atau akhirat saja. Yang ketujuh, melihat ke depan, futuristik. Rasulullah bersabda, jika kiamat datang, sedang di genggaman tangan seorang di antamu terdapat bibit pohon kurma, apabila masih sempat, maka tanamlah pohon kurma itu. Hadis riwayat Ahmad. Maksudnya adalah mengajak kita untuk selalu melihat ke depan. Yang kedelapan, larangan meminta-minta. Rasulullah bersabda, tangan yang atas lebih baik dari tangan yang bawah. Tangan atas artinya penderma dan tangan bawah berarti peminta-minta. Hadis riwayat Bukhari. Islam mengajarkan umatnya untuk bekerja keras dan mengecam meminta-minta. Yang kesembilan, larangan memonopoli. Dengan tegas Rasulullah melarang perbuatan tersebut. Barang siapa yang menimbun barang-barang atau makanan, kebutuhan kaum muslimin, maka Allah akan menghancurkan hartanya. Hadis riwayat Ahmad. Sistemnya adalah membeli dengan uang sendiri dan dijual dengan harga mahal pada saat masyarakat sedang membutuhkan barang tersebut. Membeli dengan niat menimbun, lalu saat barang tersebut menjadi langka, dijual dengan harga mahal, biasanya terjadi pada bidang bisnis. Yang ke-10, mendahulukan kualitas. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang di antara kamu apabila mengerjakan sesuatu pekerjaan yang dirapikannya. Hadis riwayat Ahmad. Islam sangat menghargai kualitas, bahkan terdapat anjuran kualitas kerja ikon atau ideal merupakan sifat pekerjaan rabani. Oleh sebab itu, diperlukan dukungan pengetahuan dan skill yang optimal dengan diwajibkannya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan terus berlatih. Konsep itkon memberikan penilaian lebih kepada hasil pekerjaan yang sedikit atau terbatas namun berkualitas daripada hasil banyak kualitas tidak bermutu. Etos kerja dalam lingkungan pendidikan. Kita ambil contoh guru. Al-Ghazali, seorang ulama terkenal, telah memformulasikan ciri-ciri dan sifat guru yang diharapkan berhasil dalam menjalankan tugas-tugas pendidikannya. Berbagai sifat dan ciri tersebut sekaligus mencerminkan etos kerja guru yang diharapkan ideal. Sifat-sifat dan ciri-ciri tersebut adalah yang pertama, kasih sayang kepada peserta didik, yang kedua, meneladani Rasulullah, sehingga yang ketiga, jangan menuntut upah, imbalan, dan penghargaan. Yang keempat, hendaknya mencegah peserta didik dari akhlak jelek dan mengajarkan pendidikan akhlak baik. Yang kelima, menyajikan pelajaran kepada peserta didik sesuai dengan taraf kemampuan mereka. Dan yang keenam, guru hendaknya mengamalkan ilmunya dan jangan sampai ucapannya bertentang dengan perbuatannya. Made Wahyu Suteja berpendapat usaha yang membangun etos kerja guru dapat dilakukan melalui yang pertama,
terpeliharanya rasa hidup aman dan menyenangkan. Yang kedua, terpeliharanya kondisi kerja yang menyenangkan. Yang ketiga, terpeliharanya mendapatkan perilaku yang adil. Yang keempat, terpeliharanya dalam mampu mengerjakan tugas. Yang kelima, terpeliharanya dalam memberikan sumbangan nyata. Dan yang keenam, terpeliharanya dalam maju pada pekerjaan. Etos kerja dalam lingkungan keluarga. Kita ambil contoh dakwah dalam lingkungan keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki peran masing-masing. Perlu adanya pembagian tugas yang jelas antara suami dan istri dalam mengelola rumah tangga. Rasulullah bersabda, seorang suami adalah pemimpin atas seluruh anggota rumahnya. Seorang istri adalah pemimpin atas rumah suaminya dan anaknya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Dalam hadis tersebut telah jelas pembagian peran seorang suami adalah sebagai pemimpin atas seluruh anggota di rumahnya. Sedangkan seorang istri adalah pemimpin atas rumah suaminya dan anaknya. Dakwah dalam lingkungan keluarga dimaksudkan untuk menjadikan sebuah tatanan rumah tangga yang terdiri dari beberapa tujuan, yakni yang pertama, mendirikan syariat Allah dalam segala permasalahan rumah tangga. Yang kedua, mewujudkan ketentraman dan ketenangan psikologi. Yang ketiga, mewujudkan sunnah Rasulullah dengan melahirkan anak-anak yang soleh sehingga umat manusia merasa bangga dengan kehadirannya. Yang keempat, memenuhi kebutuhan cinta kasih anak-anak dengan menyayanginya. Dan terakhir, menjaga fitrah anak agar anak tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan. Etos kerja dalam lingkungan pekerjaan. Kerja adalah suatu aktivitas yang menggunakan daya yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja harus disertai dengan keikhlasan, dan ini menjadikan pelakunya tidak semata-mata mengandalkan imbalan hidup sekarang atau dunia, tetapi pandangan dan visinya harus melampaui batas-batas keduniaan, yaitu kehidupan yang kekal di akhirat. Bisa dipahami setiap pekerjaan hendaknya dihiasi dengan niat yang tulus dan dimulai dengan basmalah untuk mengingatkan pelakunya tentang tujuan akhir yang diharapkan dari kerjanya, serta menyadarkan dirinya tentang anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikannya mampu melaksanakan pekerjaannya. Mau dimanapun kita melakukan kegiatan, baik itu berada di lingkungan keluarga, pendidikan, pekerjaan, 10 hal dari konsep etos kerja profesi Islami menjadi acuan seseorang agar terlaksanakannya etos kerja yang sesuai dengan yang sudah diajarkan oleh agama Islam. Makna dan implementasi amal soleh. Amal soleh adalah melakukan pekerjaan baik yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain, berdasarkan syariat Islam serta ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Amal soleh termasuk perintah Allah, karena dengan beramal soleh maka akan terciptanya kehidupan yang tentram dan bahagia. Amal soleh yaitu mengerjakan suatu perbuatan yang baik dengan niat karena Allah dan hanya mengharapkan ridhonya. Implementasi. Bekerja mencari rizki dengan hati qanaah, tidak dipenuhi ambisi dan tidak serakah. Sifat qanaah dan lapang dada dengan pembagian Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kekayaan yang tidak ada bandingnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah yang maha luas karunia-Nya lagi maha tinggi akan menguji setiap hambanya dengan rizki yang telah ia berikan kepadanya. Barang siapa yang ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberkahi dan melapangkan rizki tersebut, dan barang siapa yang tidak ridho, niscaya rizkinya tidak akan diberkahi. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa menjaga kehormatan agama dan diri dalam setiap usaha yang ditempuhnya guna mencari rizki. Islam sebagai agama yang fleksibel mengatur setiap aktivitas yang dilakukan oleh setiap umatnya, termasuk juga mengatur dalam melakukan kerjasama dalam berbisnis, baik kerjasama antar muslim maupun kerjasama antar muslim dengan non-muslim. Kerjasama dalam Islam, syirkah secara harfiah dalam Islam makna syirkah kerjasama berarti al-ikhtilat, penggabungan atau pencampuran. Pencampuran di sini memiliki pengertian pada seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.
Syirka amlak, syirka jabariyah, syirka mudarobah adalah kerjasama antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam suatu usaha tertentu. Dalam syirkah ini, salah satu pihak ada yang menjadi pemodal dan pihak lain menjadi pekerja. Kerjasama yang dibangun harus dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai, dan kerjasama yang baik dalam masyarakat, di mana seluruh umat manusia harus hidup saling berdampingan, saling membantu, dan saling bekerja sama, demi menciptanya keamanan dan keharmonisan antara umat, serta membangun kesejahteraan di lingkungan keluarga, masyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Berikut macam-macam syirkah. Yang pertama ada syirkah inan, harta. Syirkah yang dilakukan oleh dua badan, bukan lembaga, yaitu dua orang berikut harta mereka berdua yang bersepakat untuk secara langsung menjalankan aktivitas yang melibatkan harta tersebut untuk mencari keuntungan. Yang selanjutnya yaitu syirkah abdan. Syirkah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih hanya dengan badannya, tenaganya, dan sama sekali tidak melibatkan hartanya masing-masing. Yang selanjutnya yaitu syirkah mubarodah. Syirkah yang dilakukan oleh orang dan harta, yakni pihak yang memiliki harta disebut sebagai pemodal atau investor, sedangkan pihak yang hanya menyertakan badan disebut pengelola. Syirkah wujuh. Syirkah yang dilakukan oleh dua orang dengan menggunakan harta orang lain di luar kendalanya. Yang terakhir yaitu syirkah muwafadah. Bersyirkah dua pihak dalam semua macam syirkah yang ada di dalam Islam. Misalnya berkumpulnya antara syirkah inan, syirkah abdan, syirkah mudarobah, dan syirkah wujuh. Titik temu antara amal soleh dan profesionalitas. Terkait dengan konsep profesional, Islam mengajarkan tentang amal soleh dan juga ihsan. Beramal sama artinya dengan bekerja, sedangkan soleh dapat dimaknai dengan tepat, sesuai, berkualitas, dan atau yang terbaik. Bahkan Islam juga memiliki konsep ihsan, yang artinya adalah terbaik. Tatkala memilih di antara yang baik-baik sesuai dengan konsep ihsan itu, maka hendaknya memilih yang terbaik. Ukuran terbaik tentu harus dimaknai secara luas, mendalam, dan menyeluruh, yakni terbaik dalam berbagai perspektifnya. Terkait dengan konsep profesional atau beramal soleh, Nabi mengajarkan agar sesuatu pekerjaan hendaknya dikerjakan oleh ahlinya. Diingatkan, manakala sesuatu pekerjaan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka agar ditunggu kehancurannya. Berdasarkan pada ajaran itu, seharusnya umat Islam berusaha membiasakan untuk membangun jiwa profesionalisme agar menghasilkan karya-karya terbaik. Surah At-Taubah ayat 105 beserta kandungan dan artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul i'malu fasyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah, yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Isi kandungannya. Yang pertama, surat At-Taubah ayat 105 ini memberitakan orang-orang beriman untuk beramal dan bekerja. Sebaliknya, orang beriman dilarang bersikap malas dan membuang-buang waktu. Yang kedua, Allah melihat dan menilai setiap amal hambanya, karenanya setiap amal harus dilakukan dengan ikhlas, bukan karena riya dan mengharapkan pujian manusia. Inilah etos kerja muslim. Yang ketiga, ayat ini memotivasi orang-orang beriman untuk bersungguh-sungguh dalam proses amal dan pekerjaannya, karena proses itulah yang dilihat dan dinilainya. Allah tidak menilai hasil dari usaha tersebut. Yang keempat, Allah Maha mengetahui seluruh perbuatan manusia, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Allah Maha mengetahui niat dan kualitas amal hambanya. Yang kelima, setiap manusia akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan setiap amalnya.